Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan tim saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai Works Paper Audit atau kertas kerja audit atau pemeriksaan. Di sini kami untuk memenuhi tugas mata kuliah internal audit dengan dosen pengampu Ibu Suciati Muanifah SEMM. Dan perkenalkan, saya Rizka Andriani beserta rekan tim saya Gita Aulia Putri, Muhammad Arthur Yandi, Ican Aspanas Damanik, dan Sri Narta Angelina Zebua. Baik, sebelum menjelaskan materi pada pertemuan ini, di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu materi-materi yang akan kita bahas dalam video ini. Untuk materi yang pertama yaitu definisi dan fungsi kertas kerja audit, kedua, jenis-jenis kertas kerja audit, ketiga, isi kertas kerja, keempat, manfaat kertas kerja audit, kelima, syarat-syarat kertas kerja audit, keenam, kepemilikan kertas kerja audit, ketujuh, faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja audit, kedelapan, tipe kertas kerja dan hubungannya antara tipe kertas kerja. Selanjutnya, kesembilan, pemberian indeks kertas kerja pemeriksaan, kesepuluh, pemeriksaan kertas kerja, 11, definisi review kertas kerja audit, 12, manfaat review kertas kerja audit, dan yang terakhir yaitu diskusi review. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi dan fungsi kertas kerja audit. Yang pertama, kertas kerja audit atau KKA adalah catatan atau dokumentasi yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang diterapkan, serta simpulan-simpulan yang dibuat selama melaksanakan audit. Kemudian, terdapat beberapa fungsi kertas kerja audit, yaitu menyediakan penunjang utama bagi laporan audit, termasuk pencerminan pelaksanaan standar auditing yang secara tersirat ditunjukkan dalam laporan audit dengan disebutkannya frasa sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian membantu auditor dalam melaksanakan dan mensupervisi audit. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis kertas kerja audit. Jenis-jenis kertas kerja audit yang pertama yaitu KKA utama atau top schedule adalah KKA utama berisi simpulan hasil audit untuk keseluruhan atau suatu segmen atau bagian kegiatan yang diaudit. Kedua yaitu KKA ikhtisar adalah KKA yang berisi ringkasan informasi dari KKA yang berisi informasi yang sejenis atau sekelompok tertentu. Dan yang ketiga, KKA pendukung atau supporting schedule adalah KKA yang berisi data dasar yang digunakan untuk mendukung KKA utama. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi kertas kerja. Kertas kerja biasanya harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan. Berikut merupakan penjelasan dari Mulyadi. Nah, selanjutnya, isinya itu apa aja sih? Isinya yang pertama adalah telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan pertama, yaitu pemeriksaan yang telah direncanakan dan disupervisi dengan baik. Kedua, telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan. Kedua, yaitu pemahaman memadai atau pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Yang ketiga, yaitu telah dilaksanakannya standar lapangan ketiga, yaitu bukti audit telah diperoleh, prosedur audit telah diterapkan, dan pengujian telah dilaksanakan.
yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Yang keempat, manfaat kertas kerja audit. Nah, manfaat kertas kerja audit yaitu ada yang pertama, pendukung laporan audit. Jadi, kertas kerja di sini menjadi pendukung laporan audit. Yang kedua, dokumentasi informasi. Nah, setelah informasi didapatkan lalu didokumentasikan. Yang ketiga yaitu identifikasi dan dokumentasi temuan audit. Nah, selanjutnya yang keempat, pendukung pembahasan. Yang kelima, media review pengawas. Yang keenam, bahan pembuktian. Yang ketujuh, referensi. Yang kedelapan, membantu auditor ekstern. Dan yang kesembilan, sarana pengendalian mutu. Nah, selanjutnya, apa aja sih syarat-syarat kertas kerja audit? Nah, syarat kertas kerja audit yang baik harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, setiap kertas kerja audit harus cukup berisi informasi seperti misalnya nama klien pada periode yang bersangkutan dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, kertas kerja yang sudah selesai harus jelas menunjukkan telah selesainya pekerjaan pemeriksaan. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan pernyataan tertulis dalam bentuk memorandum, dengan membubuhkan paraf dan prosedur-prosedur auditing di dalam program, serta dengan memberikan tanda khusus pada ikhtisar kertas kerja audit. Nah, yang ketiga, kertas kerja dalam audit harus diberi indeks dan dibuktikan sangkut pautnya dengan data-data di berkas lainnya untuk memudahkan pengaturan susunannya dan pengaturan dalam berkas kerja itu sendiri. 4. Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat mengenai sebagian dari tugas pemeriksaan harus dinyatakan dengan jelas. Yang kelima, semua kertas kerja audit harus ada tujuannya. Misalnya, ada audit report, ada laporan keuangan auditan, ringkasan informasi bagi reviewer, ada program audit, ada laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat oleh klien, ada ringkasan jurnal adjustment, ada working trial balance, ada schedule utama, dan ada schedule pendukung. Nah, selanjutnya, setelah definisi dan lain-lain, pasti apa sih tujuan kertas kerja audit? Nah, tujuan kertas kerja audit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merefleksikan telah dilaksanakan standar pekerjaan lapangan. Yang kedua, sebagai dasar prosedur pemeriksaan yang diterapkan. Yang ketiga, mencerminkan simpulan auditor. Yang keempat, sebagai dasar penilaian hasil kerja asisten. Yang kelima, sebagai pedoman audit berikutnya. Yang keenam, sebagai dasar pengkoordinasian pengauditan. Dan yang ketujuh, sebagai dasar pembuatan laporan audit. Oke, sekarang kita bagian yang keenam, yaitu kepemilikan kertas kerja. Jadi, kertas kerja ini ada paragraf yang harus kita ketahui. Yang pertama, paragraf yang keenam, kertas kerja adalah milik auditor. Namun, hak dan kepemilikan atas kertas kerja masih tunduk pada pembatasan yang diatur dalam aturan etika Kompartemen Angkutan Publik yang berkaitan dengan hubungan yang bersifat rahasia dengan klien. Yang kedua, paragraf ketujuh, seringkali kertas kerja tertentu auditor dapat berfungsi sebagai sumber acuan bagi kliennya. Namun, kertas kerja harus tidak dipandang sebagai bagian dari atau sebagai pengganti terhadap catatan akuntansi klien. Yang ketiga, paragraf yang ke-8. Auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya dalam periode yang dapat memenuhi kebutuhan praktiknya dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyimpanan dokumen. Oke, sekarang kita bagian yang ketujuh, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kertas kerja audit. Ada 5 faktor. Yang pertama, lengkap. Yang kedua, teliti. Yang ketiga, ringkas. Yang keempat, jelas. Dan yang kelima, rapi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu lengkap, yaitu kertas kerja dikatakan lengkap apabila memenuhi dua syarat, yaitu berisi semua informasi pokok serta tidak perlu penjelasan lisan sebagai tambahan. Kemudian, teliti, yaitu bebas dari kesalahan penulisan maupun kesalahan dalam penjumlahan. Yang ketiga ada ringkas. Kertas kerja dalam konteks ringkas di sini kertas kerja berisi informasi pokok dan relevan dengan tujuan audit. Kemudian ada jelas. Arti jelas dan faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kertas kerja di sini adalah penyajian yang sistematis dan penggunaan istilah yang tidak menimbulkan arti ganda. Yang terakhir ada rapi, yaitu guna mempermudah pemahaman terhadap kertas kerja, maka diperlukan kerapian dalam pembuatan kertas kerja. Selanjutnya kita ke bagian yang ke-8, tipe kertas kerja dan hubungan antara tipe kertas kerja. Kertas kerja sebagai sarana komunikasi antara auditor dengan klien. Secara umum memiliki 6 tipe, yaitu yang pertama, program audit. Program audit adalah daftar prosedur untuk memeriksa elemen-elemen tertentu. Yang kedua, daftar saldo kerja atau working trial balance, suatu daftar yang berisi saldo dari berbagai akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Yang ketiga, ringkasan jurnal penyesuaian, kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan, dan catatan akuntansi klien. Mungkin saja terjadi kekeliruan tersebut harus dibetulkan dengan membuat ringkasan jurnal adjustment. Kertas kerja yang keempat, daftar pendukung atau schedule pendukung. Saat verifikasi oleh auditor terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan yang dimiliki klien, maka berbagai macam kertas kerja pendukung yang menguatkan informasi keuangan dan operasional dibuat auditor. Yang kelima, daftar utama. Daftar utama atau yang juga disebut dengan schedule utama adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Yang keenam, memorandum audit dan dokumentasi informasi pendukung. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi pemberian indeks kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, indeks ditempatkan di sudut kanan atas atau kanan bawah dari kertas kerja pemeriksaan. Yang kedua, penulisan kode indeks dan tanda tick mark sebaiknya menggunakan tinta berwarna seperti tinta berwarna merah untuk indeks dan simbol lainnya. Nah, simbol tick mark ini saya akan menjelaskan dua simbol dari banyaknya simbol, yaitu simbol centang. Penempatan simbol ini ada di samping kanan atau bagian bawah angka-angka untuk menyatakan bahwa angka-angka tersebut telah ditaksir dan dibandingkan dengan bukti-bukti pembukuannya dan ternyata benar. Kemudian ada simbol sama dengan garis miring di tengah, yaitu tempat simbol ini di samping kanan atau bagian bawah angka-angka untuk menyatakan bahwa angka-angka baik secara vertikal atau footing ataupun horizontal atau cross footing itu tidak benar atau salah. Kemudian yang ketiga, ditandai nomor halaman 1 of n halaman atau satu dari banyaknya halaman untuk setiap kertas kerja sejenis. Perhatikan prosedur indeks silang atau cross indexing atau referensi silang cross referencing. Kemudian kertas kerja pendukung diberi indeks sesuai dengan kertas kerja induk atau list schedule dengan nomor setelah indeks induk. Kemudian saya akan menjelaskan materi mengenai pengarsipan kertas kerja. Menurut Agus dan Trisnowati 2019, pada kertas kerja pemeriksaan terdapat isi dan pengoperasian kertas kerja pemeriksaan, yaitu yang pertama ada berkas permanen atau permanen file, yaitu bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dikumpulkan pada saat pertama kali penugasan audit dimulai, serta akan ditelaah
dan disimpan untuk dipakai tahun-tahun berikutnya. Nah, berkas permanen file ini meliputi informasi penting mengenai klien, contohnya ada sejarah perusahaan, lokasi pabrik, daftar cabang, serta nama-nama pimpinan perusahaan. Kemudian ada akta pendirian, kemudian ada hasil ICETI, surat-surat keputusan mengenai fasilitas perpajakan, kemudian ada contoh tanda tangan pejabat yang berwenang yang memberi persetujuan, kemudian ada kode akun, ada kontrak-kontrak perjanjian dan yang lain sebagainya. Kemudian ada berkas tahun berjalan atau current file, yaitu berkas kertas kerja yang berisi data yang diperoleh auditor hanya berkaitan untuk tahun berjalan. Contohnya itu ada program audit, informasi umum, kertas kerja neraca saldo yang mencakup kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi. Kemudian ada jurnal penyesuaian dan reklasifikasi, kemudian ada top schedule, ada supporting schedule, ada schedule yang disiapkan oleh klien, dan ada audit notes. Kemudian yang terakhir ada berkas korespondensi atau correspondence file, yaitu berkas kertas kerja yang berisi data surat menyurat dengan pihak ketiga selama pemeriksaan audit. Selanjutnya, definisi review kertas kerja audit, di mana yang diketahui bahwa review kertas kerja audit adalah suatu review terhadap kertas kerja audit yang biasanya dilakukan oleh bagian staf audit guna memastikan kualitas dan untuk menetralisir keberpihakan, di mana review kertas kerja dalam kantor akuntan publik dilakukan oleh pengawas atau supervisor yang dimulai dari pembuatan kertas kerja atau prepare. Review kertas kerja audit ditekankan pada pekerjaan apa yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai oleh pembuat kertas kerja audit tersebut. Dapat beberapa manfaat dari review kertas kerja audit. Yang pertama, sebagai alat pengendalian kegiatan audit. Dalam hal ini, review harus memastikan bahwa alat ini efektif dalam mengendalikan dan mengarahkan kegiatan audit. Hal ini dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik, pemantauan yang tepat, dan pengendalian yang efisien terhadap proses audit. Manfaat yang kedua yaitu sebagai alat untuk melakukan bimbingan kepada asisten auditor, di mana review harus mengevaluasi apakah alat ini memberikan bimbingan yang memadai kepada asisten auditor. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memeriksa apakah alat tersebut menyediakan panduan yang jelas, sumber daya yang diperlukan, dan dukungan yang memadai untuk membantu asisten auditor dalam melaksanakan tugas mereka. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai sarana komunikasi antar sesama anggota tim. Dalam pembuatan kertas kerja audit terdapat aktivitas lain berupa diskusi review. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi merupakan bertukar pikiran, membahas suatu masalah dengan mengemukakan dasar-dasar alasan lainnya, atau membahas suatu masalah dan pemecahannya atau pemberian solusi. Catatan tentang review kertas kerja audit yang tertulis merupakan informasi yang berorientasi pada tugas auditor dan penting untuk didiskusikan kepada atasan, sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan motivasi kinerja staf auditor. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami.
Kami harap materi kita dapat menjadi pembelajaran di masa kini dan di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys.